Salam sehat, luar biasa pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Dalam merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan bersama di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 45 hingga pasal 21 ayatnya yang keempat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyertai kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada saat ini, kami boleh hadir melalui sabda dan doa malam untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami boleh memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 20 ayat 45 hingga pasal 21 ayat 4. Firman Tuhan. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Pada saat ini, melalui renungan harian Toraya, kita merenungkan satu tema, sikap beragama yang benar. Soyanan kemakaalukan tongan. Kita bersyukur bahwa kita boleh menerima berkat yang begitu banyak di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Tetapi berbicara tentang sikap beragama, harus dan nyata di dalam perilaku kehidupan kita. Walaupun banyak orang yang kita temui, dia memiliki agama, tetapi perilakunya sangatlah berbeda. 2 perikop pada malam hari ini. Yang pertama adalah Yesus mengkritik sikap beragama dari ahli Taurat. Mengapa? Mereka memanfaatkan orang-orang yang terpinggirkan, yang dianggap lemah, mereka malah membuatnya semakin terpuruk. Dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini, mereka menelan rumah janda-janda. Bahkan kehidupan mereka sangat luar biasa dari segi penampilan. Jubahnya yang begitu panjang, doa-doanya begitu panjang, mengambil posisi paling terdepan. Tetapi nyatanya, hanyalah penampilan saja yang beragama, tetapi perilakunya sangatlah tidak baik. Yang kedua, perikop tentang motivasi di dalam memberi persembahan. Banyak orang kaya memberi persembahan dari hasil yang memeras orang-orang miskin. Tetapi ada sosok janda, seorang ibu yang memberi persembahan
yang dikatakan dalam firman Tuhan nilainya lebih besar. Mengapa? Karena memberi di dalam kesadaran bahwa hidupnya sangat bergantung pada kuasa Allah. Jadi pada malam hari ini melalui perenungan sikap beragama yang benar, Yesus mengingatkan kita tentang bagaimana iman Kristen yang sesungguhnya. Yakni mau peduli terhadap lingkungan sekitar, peduli terhadap sesama yang menderita, bahkan yang mengalami kekurangan. Itulah iman Kristen yang sesungguhnya diajarkan Yesus. Dan tidak lupa, kita perlu mengingat bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan harta yang kita miliki, apakah kita mendapatkannya dengan harta yang benar, dengan cara yang benar, sehingga tidak merugikan orang lain. Selamat bagi kita semua menikmati perenungan pada saat ini. Tuhan senantiasa menolong kita untuk boleh menjadi berkat di dalam kehidupan sehari-hari. Amin firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, sebuah pujian, betapa hatiku kita nyanyikan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Baiklah, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, baik terhadap lingkungan, sesama, maupun setiap orang yang memerlukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami adalah manusia yang terbatas, sehingga kami memohon Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami boleh memahami. Terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk menjadi berkat, memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang boleh menikmati sabda dan doa malam. Di dalam keberadaan kami masing-masing, ketika kami sakit, kami percaya Tuhan memulihkan kami. Ketika berduka, Engkau sendiri yang akan menghiburkan kami. Bahkan di dalam setiap rencana-rencana ke depan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitupun seluruh anggota jemaat dimanapun berada, Engkau pula yang akan memberkati mereka, menyertai di dalam kehidupan keluarga, bahkan di dalam setiap rencana-rencana mereka. Terima kasih untuk bangsa dan negara yang Kau boleh karuniakan, pemerintah di dalam tugas pekerjaan sehari-hari. Kami berdoa Tuhan juga yang akan memampukan di dalam mengemban tugas yang Tuhan karuniakan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa, kami akan menikmati istirahat. Kiranya Tuhan berkati kami sehingga esok pagi kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan. Inilah doa syukur kami. Inilah permohonan kami. Dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini